Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Nama saya Fiora Patricia Boroginting, saya dari kelas 12 Mi 6. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai musik kontemporer. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian musik kontemporer. Jadi musik kontemporer itu adalah musik baru yang dimana dalam memainkannya kita tidak menggunakan alat musik aslinya. Namun alunan musik yang dihasilkan cukup baik, mirip seperti saat kita memainkan alat musik aslinya. Sejarah musik kontemporer. Musik kontemporer atau seni musik kontemporer muncul sejak abad ke-19. Kemunculan seni kontemporer berawal dari suatu gerakan seni lukis impresionis. Kelompok yang membentuk gerakan tersebut ialah sekelompok pelukis dari Prancis, yaitu Degas, Monet, Renoir, dan temannya yang lain. Pembentukan gerakan tersebut didasarkan ketidaksetujuan mereka terhadap pandangan romantisme yang saat itu diterima oleh masyarakat dengan aliran seni baru yaitu impresionisme. Aliran baru tersebut lebih mengutamakan kesan atau impresi yang dibuat dari karya seni, sehingga dalam musik kontemporer banyak menggunakan elemen baru yang menonjolkan dan menciptakan impresi. Pada 3 bulan terakhir di abad ke-19, musik orkestrasi dan juga piano mulai menghasilkan suara-suara merdu yang bahannya berasal dari seni sastra dan seni lainnya. Munculnya ritme dan melodi baru tidak berasal dari barat. Chord dan tangga nada yang baru juga dipakai hingga kini. Musik pada abad ke-20 menunjukkan adanya pengaruh sastra dan seni dalam mekanismenya. Musik saat ini sudah memiliki banyak variasi serta warna musik yang beragam. Di Indonesia, musik kontemporer juga telah diakui sebagai suatu gerakan besar, sehingga setiap tahunnya diadakan peringatan Pekan Komponis bagi para komposer di Indonesia. Lalu, apa contoh dari musik kontemporer ini? Contohnya itu saat kita memainkan musik dengan menggunakan galon, menggunakan botol berisi beras, menggunakan kaleng, menggunakan ember, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai ciri-ciri musik kontemporer. Jadi ada 7 ciri-ciri musik kontemporer, diantaranya yang pertama, warna suara musik bisa sejenis dan berbagai jenis. Kemudian yang kedua, notasi musik hanya dipahami oleh pembuat. Dan yang ketiga, memiliki improvisasi yang bervariasi. Kemudian yang keempat, sumber bunyinya itu beragam. Yang kelima, menggunakan tangga nada bebas. Yang keenam, jenis birama yang digunakan bebas. Dan yang terakhir, dinamika dan tempo bervariasi dan bebas. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi musik kontemporer. Fungsi musik ini terbagi dua. Yang pertama, fungsi umum dan fungsi khusus. Kita akan membahas fungsi umum terlebih dahulu. Jadi fungsi umumnya ada 5. Yang pertama, fungsi religi atau keagamaan, yaitu menyebarkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, fungsi komunikasi, yaitu mengomunikasikan gagasannya kepada masyarakat, baik berupa ide, kritik sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada fungsi pendidikan. Jadi setiap cabang seni musik ini tentunya memiliki fungsi pendidikannya sendiri. Dan yang keempat itu ada fungsi artistik, yaitu sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya. Dan yang terakhir yaitu fungsi rekreasi atau hiburan untuk menghibur para penonton lewat pertunjukan seni musik ini. Lalu ada beberapa fungsi khusus musik kontemporer ini. Yang pertama, aktualisasi gaya bermusik para komponis. Yang kedua, sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Yang ketiga, mengembangkan jenis musik baru, baik yang berakar pada tradisi maupun tidak. Kemudian yang terakhir, suatu pembuktian bahwa sumber bunyi dapat diolah menjadi musik. Yang keempat, kita akan membahas mengenai karakteristik musik kontemporer. Jadi yang pertama yaitu penggunaan suara sintesis dan elektronik. Yang kedua, suara perkusi lebih banyak ditemukan. Yang ketiga, memiliki ritme yang kompleks. Yang keempat, adanya harmoni yang disonan atau tidak selaras. Yang kelima, melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. Dan yang keenam, frekuensi suara alat musik tip woodwind dan brass serta bunyi perkusi lainnya lebih sering terdengar dibanding musik periode sebelumnya. Kemudian yang kelima, kita akan membahas mengenai unsur-unsur musik kontemporer. Jadi yang pertama ada warna nada atau tone color. Warna nada adalah sedikit penekanan pada campuran suara di dalam musik ini. Warna nada yang digunakan secara individu akan terdengar jelas pada musik ini. Selain itu, pada musik ini, perkusi memainkan peran yang utama.
Kemudian yang kedua ada harmoni. Harmoni dikenal dengan istilah polychord, di mana dua kunci suara terdengar pada saat yang bersamaan. Untuk musik kontemporer sendiri bisa digunakan sampai 4 kunci nada. Lalu yang ketiga ada ritme. Ritme dikenal dengan istilah polyrhythm, di mana digunakan untuk membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Kelompok ketukannya tidak beraturan atau sering disebut kontras. Kemudian yang terakhir yang keempat ada melodi. Melodi adalah tingkat tinggi rendahnya dan panjang pendeknya dalam musik. Pada musik kontemporer sendiri, melodinya memiliki range yang sangat besar, mencapai 12 nada kromatik. Yang keenam, kita membahas mengenai konsep musik kontemporer. Ada 3 konsep. Yang pertama, karya musik yang bersifat musik iringan. Nah, konsep komposisi dalam karya ini berdasar pada penciptaan suatu melodi, kemudian elemen-elemen lainnya berfungsi mengiringi melodi tersebut. Konsep yang kedua yaitu karya musik yang bersifat ilustratif. Konsep komposisinya berusaha menggambarkan sesuatu dari naskah cerita, puisi, dan lain-lain. Kemudian, orientasi musiknya lebih tertuju pada penciptaan suasana-suasana yang berdasar pada interpretasi komponisnya. Konsep yang ketiga yaitu karya musik yang bersifat otonom. Biasanya yang bersifat otonom ini sangat sulit dipahami oleh orang awam, karena selain bentuknya yang tidak baku, aspek gramatika musiknya pun sangat berbeda dengan karya-karya tradisi. Lalu kemudian yang ketujuh, kita membahas mengenai jenis-jenis atau aliran musik kontemporer. Yang pertama ada musik klasik. Jenis musik ini memiliki nilai seni yang sangat tinggi dan kerap disebut musik sepanjang masa karena relevan dan bisa dipelajari. Kemudian yang kedua ada musik country. Jenis musik ini memiliki nada ringan, ceria, dan santai. Ada musik metal. Musik ini memiliki beat yang cepat dan mampu membangkitkan semangat pendengarnya. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu musik hip hop. Musik ini adalah musik yang melibatkan teknik rap. Lalu yang ke-8 kita akan membahas mengenai teknik musik kontemporer. Tekniknya ada 2. Yang pertama itu ada menggunakan idiom tradisi barat. Jadi komponis membuat materi garapan musiknya berupa musik tradisional. Meski begitu, tetapi teknik pembuatan atau prinsip pembuatannya sendiri menggunakan teknik yang masih digunakan pada musik barat. Contoh dari teknik yang pertama ini adalah suara genit gamelan Jawa ditranskripkan ke dalam piano. Lalu teknik yang kedua yaitu tata gramatika musik tradisi. Nah, ini memberikan nuansa baru pada musik tradisional yang sudah ada, asal merubah fungsi instrumen untuk menciptakan nada, suara, atau bunyi yang baru. Contoh dari teknik yang kedua ini yaitu kecapi tidak hanya dengan dipetik, melainkan dapat juga dilakukan dengan menggesekkan kuku jari kita. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.